Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Jelaskanlah arti filsafat. 1. Jelaskanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dari dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh. Dengan segala hubungan, konsepsi-konsepsi tentang kehidupan dan dunia yang kita sebut-sebut filosofis dihasilkan oleh dua faktor. Pertama, konsepsi-konsepsi religius dan etis warisan. 2. Semacam penelitian yang biasa disebut ilmiah dalam pengertian yang luas. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu yang penting. Karena melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar, menurut Irwanto 1997 ayat 105, belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, siswa dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Seiring dengan perkembangan pengetahuan, kita mengenal metode ilmiah yang merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Namun, tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mencantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah kita dapat memperoleh pengetahuan. 2. Ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Ada 4 hal yang melahirkan filsafat, yakni ketakjuban atau keheranan terhadap alam sekitar, ketidakpuasan atas jawaban mitos terhadap gejala alam, hasrat bertanya manusia untuk mempertanyakan segalanya, serta keraguan terhadap jawaban yang ada, seraya ingin memperoleh jawaban yang lebih benar. Dari Raper pada tahun 1995. Dalam sejarah perkembangan pengetahuan, aktivitas berfilsafat para filsuf Yunani tentang alam melahirkan pemikiran hakiki tentang alam. Seperti halnya Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta itu ialah air. Sementara Anaximenes mengatakan bahwa udara sebagai asas pertama. Selanjutnya Empedokles menyimpulkan bahwa akar segalanya sesuatu yaitu membentuk realita alam ada 4, yakni api, udara, tanah, dan air. 3. Jelaskan hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia sehingga disadari atau tidak. Manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal ataupun tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitan dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Pendidikan adalah usaha dasar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia.
Memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagodik tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori pendidikan. Tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Tanpa mengerti atas manusia, baik sifat-sifat individualitasnya yang unik maupun potensi-potensi yang justru akan dibina, pendidikan akan salah arah. Bahkan tanpa pengertian yang baik, pendidikan akan rusak kodrat manusia apabila digunakan secara negatif. 4. Jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Pengertian makhluk alamiah dan makhluk sosial seperti diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, kita memerlukan oksigen yang berasal dari alam untuk bernafas. Kita juga menggunakan ikan, sayur mayur, dan air yang berasal dari alam untuk melangsungkan kehidupan. Manusia memiliki insting untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Sebagai contoh, jika manusia merasakan lapar, otomatis mereka itu akan mencari makanan untuk mengatasi rasa laparnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam hidup bersama, dalam sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun demikian sekaligus ia pun mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.